Jadi kalau kita belajar akidah, pertama bahas ketuhanan, tentang Allah dulu nomor satu, udah selesai kita mengupas tentang Allah sampai kita paham betul tentang Allah, baru kita bahas tentang para nabi dan rasul. Ketika kita sudah paham betul tentang nabi dan rasul, baru kita turun kepada pembahasan kitab Allah, malaikat, kiamat, jin, ya, surga, neraka, hisab, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi seperti wafatnya Nabi, tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan masih akan terjadi seperti wabah, tersebarnya kebodohan, perzinahan, khamar, atau tanda kiamat besar yang belum terjadi, ya, termasuk diantaranya adalah Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu, ya. Penting kita belajar begini karena supaya nanti kalau ada orang ngaku Imam Mahdi kita tahu gitu. Di zaman sekarang dari dulu sebenarnya sudah banyak orang ngaku Imam Mahdi gitu. Cuman karena memang masyarakat ini mohon maaf nggak peduli sama ilmu akidah, senangnya dengan pengajian-pengajian yang nggak mikir gitu ya. Datang ya duduk gitu pulang gitu, nggak mau mikir gitu. Ya akhirnya banyak yang terbodohi. Jangankan Imam Mahdi, Nabi palsu aja banyak pengikutnya. Dulu Ahmad Musadek apa kabar itu? Ya, banyak pengikutnya itu. Ribuan orang, ya. Kenapa? Ya karena nggak mau belajar. Umat Islam ini kuantitas, menang di kuantitas tapi kualitasnya nggak ada. Itu harus kita mau kita akui, itu kelemahan kita. Jadi seremonial sifatnya, bukan edukasional gitu. Ini dari zaman dulu sudah ada nabi-nabi palsu, sudah ada Imam Mahdi. Zaman sekarang pun ada orang Tanah Abang, ya. Ngaku Imam Mahdi, ada orang begitu Pak. Mengaku kalau dia Imam Mahdi. Kalau kita belajar Imam Mahdi, kita tahu kata Nabi Imam Mahdi itu orang yang mirip dengan saya, namanya juga nama saya, dan tidak gila jabatan. Justru Allah akan rubah keadaan dalam satu malam gitu. Artinya mirip dengan Rasul gimana? Ya pasti ganteng. Kalau yang ngaku Imam Mahdi ini jelek, ya. Kalau yang ngaku Imam Mahdi ini bau, ya nggak mungkin lah dia Imam Mahdi. Kamu gimana mungkin Imam Mahdi gitu? Nabi sudah kasih tanda. Satu mirip sama saya, kamu gak ada mirip-miripnya, sama saya aja ganteng saya dari kamu, nggak mungkin lah kamu itu. Jadi Imam Mahdi itu harus paling ganteng-gantengnya orang. Kalau masih ada yang lebih ganteng dari dia nggak mungkin Imam Mahdi gitu. Tinggalin aja itu orang. Hoax kamu. Saya ketemu ini ketemu nggak hoax kamu itu hoax. Itu orang kalau punya ilmu kayak begitu. Ya jadi umat Islam harus naik kapasitas ilmunya. Jadi nggak usah bilang nggak sopan. Emang orang kayak begitu harus menghadapi kenyataan kalau dia sedang berhalusinasi Pak. Jadi banyak orang halu di zaman sekarang itu. Halu jadi Imam Mahdi, halu jadi Nabi, halu titisan malaikat Jibril. Ya, jadi banyak banyak halu jadi wali, halu mimpi Nabi, banyak halusinasinya gitu. Kemudian ini yang ketiga ya, sudah ya. Walihada qala ulama anal ilma, makanya para ulama berkata bahwa ilmu itu ai ma'rifatullahi ta'ala wa rasulihi, atau yang dimaksud adalah ma'rifah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ia awal wajib alal mukallaf, ia adalah awal dari hal yang diwajibkan bagi mukallaf. Annal ilma ay ma'rifatallahi ta'ala wa rusulih hiya awal wajib alal mukallaf. Jadi bukan baca Quran dulu tapi akidah dulu, bukan fikih dulu tapi akidah dulu. Wal ma'rifah, yang dimaksud ma'rifah hiya al jazmu al mutabiq lil waqi'an dalil, yaitu keyakinan yang menghujam yang sesuai dengan kenyataan yang bersumber dari dalil. Jadi yang dimaksud ma'rifah itu bukan ikut-ikutan tapi tahu dalil, ya. Ini dalam perkara akidah kita wajib tahu dalil, dalam perkara fikih kita cukup tahu ucapan imam. Karena dalam masalah fikih Al-Quran dan hadis dalil bagi para ulama mujtahid, dan perkataan imam mujtahid itu adalah dalil bagi orang awam. Jadi kalau kita ditanya sama orang, apa dalilnya kunut subuh? Anda itu tidak usah jawab Pak, hadis riwayat Anas bin Malik di dalam Musnad Ahmad, gak usah, Anda tinggal jawab Imam Syafi'i bilang kunut subuh sunnah, selesai. Itu sudah dalil. Kenapa? Imam Syafi'i ini imam. Seluruh dunia sepanjang zaman mengakui Imam Syafi'i itu dalil bagi kita. Kenapa? Beliau hafal 400.000 hadis.
Semua ulama mengakui. Orang zaman sekarang mengatakan kunut subuh bid'ah, kenapa tidak sesuai hadis? Inti Imam Syafi'i atau bukan itu. Jadi kita ini sebenarnya santai beragama itu. Bahkan ya guru-guru besar ya dari zaman dulu Pak, kalau ada murid mau belajar dari luar kota atau luar daerah ditanya, kamu mau belajar sama saya fikih apa? Saya suka fikih Hambali. Kenapa? Karena saya suka dengan kiai misalkan. Ini terjadi kepada seorang ulama besar ya. Dari kalangan salafus soleh gitu. Terus kata beliau, terus mazhab kamu, orang kampung kamu meluk mazhab apa? Syafi'i. Kamu jangan belajar mazhab Hambali kalau begitu. Kamu belajarlah mazhab Syafi'i supaya tidak ribut. Ini mayoritas umat Islam sudah enak-enak kunut subuh, datang orang bilang bid'ah. Sesat ini kunut subuh. Ya, kalau tidak mau kunut terus tidak membid'ahkan nggak apa-apa. Ya, kita juga kalau kemarin saya baru pulang dari China, kita di China juga nggak ngucap amin kenceng-kenceng itu. Kalau ke Turki juga nggak mungkin ngucap amin kenceng-kenceng. Kenapa? Ya, satu karena mereka nggak ikut pemilu ya. Jadi yang kedua, yang kedua ya karena memang mazhabnya Hanafi itu. Ini maksud saya gitu. Jadi kita ngomong Imam Syafi'i itu dalil. Imam Syafi'i ngomong begini udah pede aja. Tapi kan ada hadis ini, Imam Syafi'i lebih paham hadis dari Anda. Kalau masalah akidah nggak boleh. Misalkan, kenapa Allah itu ada? Karena Imam Syafi'i bilang Allah ada. Itu nggak boleh. Allah tuh ada nih, dalilnya Quran, surat Muhammad 19. Kasih tunjuk sama dia. Itu wajib kita tahu. Kalau nggak tahu dosa. Titik. Suka nggak suka dosa. Jadi banyak orang dosa, banyak. Siapa yang dosa? Yang nggak mau mengajarkan. Siapa yang dosa? Yang nggak mau belajar. Jadi ada orang mau belajar Pak, tapi nggak ada yang ngajar. Yang nggak ngajar dosa. Ada orang ngajar, yang bisa belajar nggak mau belajar, dia dosa. Jadi minimum kita ketika belajar sifat 20 ini, tahu satu dalil Quran hadis, tahu aja tahu Pak, bukan hafal, tahu. Dan juga tahu satu dalil akli, artinya pembuktian secara logik ya. Jadi harus tahu gitu. Jadi nggak boleh orang mengatakan, kenapa kamu beriman kepada Allah? Ya saya ikut orang tua, nggak boleh itu, dosa dia. Kalau dia sudah mukallaf dia dosa. Kalau masih kecil belum balik nggak dosa. Tapi kalau sudah mukallaf dosa. Imam Nawawi Al-Bantani itu menyampaikan 6 hukum bahkan. Dalam Nurul Ghalam itu ada 6 hukum orang yang ikut-ikutan di dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Atau contoh begini. Kenapa kamu itu percaya kalau Nabi Muhammad itu jujur? Kenapa kamu percaya sama Al-Quran? Ya karena saya ikut-ikutan aja, nggak bisa. Harus tahu dalil. Kamu percaya surga? Percaya. Mana dalilnya? Tunjukkan Al-Quran. Nih. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Disebut dalam kitab saya. Ada surga. Apa pembuktiannya? Nggak ada. Kalau perkara ini saya cuma diwajibkan untuk mengimani sebab saya ada informasi dari kitab. Lu dari mana kamu tahu kitab ini benar? Ini intinya Pak. Karena saya bisa membuktikan kepada kamu yang membawa kitab ini benar dan kamu tidak bisa bantah. Titik. Saya bisa buktikan kalau kamu mau, kalau dia nggak mau jangan dipaksa Pak.